Tanpa menjelaskan untuk sebuah desain kaos membutuhkan 3 hari, misalnya kan ya gak ngerti dibikin desain kaos itu hanya nyomot gambar di Google gitu kan. Bisa jadi kan adanya klien mikirnya kayak gitu kan. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten Ngobrol Desain. Kali ini kita akan membahas membangun komunikasi yang efektif dengan klien untuk mendapatkan repeat order. Membangun hubungan yang kuat dengan klien adalah kunci untuk mendapatkan repeat order dalam bisnis desain. Komunikasi yang baik dapat menjadi fondasi utama untuk membangun hubungan ini. Dalam konten ini, kami akan membahas berbagai strategi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan klien agar mereka mau melakukan order berkali-kali kepada kita gitu. Jadi selalu menyerahkan urusan desain pada kita. Kita dianggap sebagai ahlinya gitu. Langkah pertama, pendekatan awal yang profesional. Merespon pertanyaan dan permintaan klien dengan cepat menunjukkan bahwa Anda menghargai waktunya dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan kalian. Ketika berkomunikasi pertama kali, memperkenalkan diri Anda, latar belakang Anda, pengalaman Anda dalam desain. Ini memberikan kepercayaan kepada klien bahwa mereka bekerja dengan profesional dan kompeten. Langkah kedua, memahami kebutuhan dan harapan klien. Dengarkan dengan seksama apa yang diinginkan klien. Tanyakan pertanyaan yang tepat untuk memahami visi dan tujuan mereka dengan jelas. Apakah ia ingin meningkatkan pesanan dengan menggunakan desain Anda? Apakah dia ingin menjangkau orang lebih banyak dari desain Anda? Dan sebagainya. Jadi, dengarkan apa yang dia inginkan dari desain Anda. Dan pastikan Anda dapat memenuhi dari menggunakan desain Anda. Berbicaralah tentang langkah-langkah yang akan kalian ambil dalam proyek desain. Ini memberikan transparansi kepada klien tentang apa yang bisa mereka harapkan. Jadi bicaralah tentang proses pekerjaan desainnya. Seumpamanya gini, gue itu mendesain kaos gitu. Tentu saja gue ngobrol ke klien kita, ngobrol ke kliennya. Ini prosesnya membutuhkan 3 hari. Jadi 3 hari itu, hari pertama gue itu pengen melanjutkan setidaknya 3 sketsa kasar. Terus lu pilih yang mana yang lebih cocok buat Anda. Terus yang kedua, gue akan menunjukkan hasil gambar yang sudah matang. Dan hari ketiga, gue itu udah menyerahkan desain yang udah jadi kepada Anda. Sisanya tinggal dievaluasi, di review apakah sudah benar, apakah sudah cocok, apakah ada kekurangan gitu. Jadi membiasakan untuk menjelaskan bagaimana proses yang dibutuhkan sehingga calon klien kita mengerti bahwa prosesnya itu membutuhkan waktu yang masuk akal gitu. Tanpa menjelaskan untuk sebuah desain kaos membutuhkan 3 hari, misalnya kan ya gak ngerti dibikin desain kaos itu hanya nyomot gambar di Google gitu kan. Bisa jadi kan adanya klien mikirnya kayak gitu kan. Langkah ketiga, komunikasi selama proses desain. Tetap berhubungan dengan klien selama proses desain. Ini memberikan update reguler tentang progres atau minta feedback kepada mereka. Jadi meskipun karya Anda belum selesai, setidaknya setiap hari mengirimkan ya bahwa kalian itu sudah memproses, itu memberikan kesan positif kepada klien kita. Jika ada masalah atau perubahan yang muncul, segeralah komunikasikan dengan klien. Bekerja sama untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Langkah keempat, menyampaikan hasil dengan baik. Ketika menyampaikan hasil desain, sampaikan dengan jelas ide di balik desain itu. Jelaskan bagaimana desain tersebut dapat mengatasi kebutuhan klien. Jika klien memiliki saran atau perubahan atau feedback, terimalah dengan lapang dada jika klien kita meminta revisi. Ini menunjukkan bahwa Anda fleksibel dan berorientasi kepada kepuasan klien. Jadi, jika klien minta feedback, minta revisi, tentu saja harus kita layani selagi revisi itu masih wajar dan masih bisa dilakukan. Jika feedbacknya minta gambar lainnya, wah itu keterlaluan sih. Langkah kelima, tindakan setelah proyek selesai. Mintalah feedback dari klien setelah proyek selesai. Evaluasi bersama mengenai kinerja dan hasil yang dapat membantu perbaikan di masa depan. Jadi selalu setelah proyeknya selesai, jangan lupa tetap berkomunikasi untuk meminta feedback bagaimana desainnya, apakah bekerja sesuai target klien kita atau tidak. Dan tawarkan diskon jika ada kesempatan, bisa melalui story, jangan melalui DM ya, itu kurang sopan menurut saya. Jadi
gunakan story. Jadi pastikan atau bisa melalui sosial media kalian lakukan promosi kalau ada diskon khusus buat yang mereka yang sudah pernah order desain ke kalian gitu. Gunakan story atau sesuatu yang tidak langsung gitu, jangan lewat DM. Menurut saya pemasaran melalui DM untuk orang-orang Gen Z milenial itu hal yang tidak sopan. Entah langkah keenam, jaga hubungan jangka panjang. Pastikan klien tahu bahwa Anda selalu tersedia untuk bekerja sama dengan Anda di masa depan. Sediakan kontak yang mudah dijangkau. Jika klien ingin mengorder, pastikan klien itu mudah untuk mengontak kalian. Entah itu lewat sosial media, entah itu melalui WA, entah itu melalui Facebook, terserah di mana klien itu bisa menghubungi kalian dengan fast response. Jika klien memiliki acara atau proyek lain, tawarkan dukungan atau partisipasi tambahan untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai hubungan kerja jangka panjang. Jadi jika semuanya kliennya ada hajatan gitu, kita bisa kirim hadiah gitu, kayak gitu deh, untuk membangun relasi kita agar tetap kuat gitu. Kesimpulannya, membangun komunikasi yang efektif dengan klien adalah kunci untuk mendapatkan repeat order atau pesanan berkali-kali. Dengan memahami kebutuhan mereka, berkomunikasi secara terbuka dan transparan, serta memberikan hasil desain yang memenuhi ekspektasi, Anda dapat membangun hubungan yang kuat berkelanjutan dengan klien Anda. Dengan berfokus pada profesionalisme, kepercayaan, dan kepuasan klien, Anda akan meningkatkan peluang untuk meningkatkan repeat order dan membangun reputasi yang baik dalam industri desain. Itu saja yang gue bisa sampaikan di konten kali ini. Thanks sudah menonton sampai akhir. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika ada pendapat lain, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa tonton video lainnya. See you di next video ya. Bye.